Pemirsa, nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, viral, ramai diperbincangkan. Sejumlah video pendakwah muda itu sedang mencium anak perempuan viral di media sosial dan menuai tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku, barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita garis bawahi tadi, setiap anak berhak merasa aman dan harus dilindungi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan tahun infrastruktur jalan tak kunjung diperbaiki. Warga kampung Pasir Guling, Desa Banjarsari, Lebak, Banten memasang sejumlah spanduk bernada protes kepada pemerintah daerah. Selama ini jalan berlubang dan berlumpur membuat aktivitas warga terganggu. Pemasangan spanduk bernada sindiran terpampang di beberapa titik jalan poros Kampung Pasir Guling, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Warga mengaku belum pernah ada perbaikan jalan di kampung mereka. Padahal jalan tersebut merupakan akses penting untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari anak sekolah, petani, hingga pekerja yang akan berangkat ke kota untuk bekerja. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama. Terakhir kali dilakukan perbaikan jalan pada 2010 silam. Kondisi jalan poros desa saat ini rusak dan sering memicu terjadinya kecelakaan. Di saat musim penghujan seperti saat ini, banyak pengguna jalan, terutama bagi pelajar yang sering jatuh akibat jalan yang rusak dan licin. Cuman yang kami harapkan ya secepatnya pembangunan ini dilaksanakan. Apalagi kan sekarang di eranya era modern lah ya, apalagi Provinsi Banten di mana letaknya lebih dekat dari Jabodetabek, namun secara pembangunan kalah jauh dengan daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana jalan-jalan masuk ke desa, ke pelosok itu ya udah beraspal semua. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar ketimpangan pembangunan antara desa satu dan desa lainnya tidak mencolok. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan keberadaan gunungan limbah batu bara memenuhi lokasi bekas galian pasir. Ini ada di kota Cilegon, Banten, pemirsa. Warga pun khawatir tentang hal ini karena dikhawatirkan limbah ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan warga setempat. Gunungan material limbah batu bara berwarna hitam ini meresahkan warga di lokasi bekas galian pasir Kampung Temu Giring, Banjarnegara, Ciwandan, Kota Cilegon. Warga mengaku keberatan gunungan material limbah ini baru diketahui setelah satpam memergoki dump truck tengah membuang limbah saat malam hari. Praktik pembuangan material pasir berwarna hitam pekat ini diduga sengaja dilakukan secara bertahap sejak 6 bulan lalu dengan dikemas menggunakan karung berukuran besar. Belum diketahui siapa pemilik lahan dan pelaku pembuangan limbah ini berasal, namun warga khawatir jika limbah ini bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.
Selain itu, lokasi pembuangan limbah ini merupakan jalur alternatif yang digunakan warga menuju Kabupaten Serang. Sementara itu pihak kelurahan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat terkait hal ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, tadi di Cilegon, Banten, pemirsa. Berikutnya di Kota Bandung, ini ada yang menodai kecantikan Kota Bandung, yakni adanya gunungan sampah tingginya sampai 4 meter di jalanan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan karena dianggap lambat menangani sampah-sampah ini. Sudah 3 bulan tumpukan sampah di Kota Bandung ini meresahkan. Sampah di TPS Dakota di pinggir jalan ini menggunung hingga setinggi 4 meter. Saat hujan, sampah meluber hingga jalan raya, membuat licin dan sangat membahayakan pengendara. Menurut warga, pengangkutan sampah ke TPA hanya 2 kali seminggu. Tidak cukup mengurangi sampah yang makin menumpuk. Bukan kendaraan, coba kalau longsor ini ke sana ke jalan. Bahaya ya Pak ya? Iya. Gara-gara sampah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang memiliki anggaran 7 triliun tapi lambat menangani sampah. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Sampah menjadi persoalan serius di Kota Bandung. Sebanyak 1.496 ton sampah Kota Bandung diproduksi setiap harinya. Tapi jumlah itu tidak lagi tertampung di TPA Sarimukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara dan rekannya diduga melakukan kekerasan seksual pada seorang siswi SMK di Kota Gorontalo. Pelaku malah mengancam saat korban lapor ke polisi. Suami istri ini melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuannya yang masih di bawah umur ke Polda Gorontalo. Terduga pelaku adalah seorang ASN muda yang bertugas di Pemkab Gorontalo Utara. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban akan dinikahi. Mirisnya, korban sempat dilecehkan oleh 2 rekan terduga pelaku. Kasus pencabulan ini telah dilaporkan sejak bulan Mei 2025 dan kini masuk tahap penyidikan di unit PPA Polda Gorontalo. Selama proses hukum berjalan, korban justru diduga mendapat tekanan hingga ancaman dari terduga pelaku agar menarik laporan. Korban sempat depresi dan trauma. Sementara itu, keluarga korban berharap kasus ini segera menemukan titik terang dan dapat memberikan keadilan bagi korban. Dari Gorontalo, Nur Faizilah Hasan, iNews melaporkan. Besok pemirsa, Roy Suryo diperiksa dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Diskusinya kami hadirkan setelah jeda. Sindo Prime segera kembali. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV.